takutlah kalian pada prasangka-prasangka. Karena sesungguhnya prasangka-prasangka itu adalah akdzabul hadis. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, menjauhilah kalian katsiran minadh-dhonni, katsiran kebanyakan minadh-dhonni dari prasangka. Nah ini, kita orang-orang yang beriman yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhonni, jauhilah kebanyakan prasangka-prasangka. Sebab inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu itsmun, mengandung dosa. Inilah yang disebut sebagai su'udzon, sebagai su'udzon, sebagai prasangka yang jelek. Jauhilah prasangka-prasangka, karena sebagian prasangka itu akan mengandung dosa, menjadikan kita dosa. Karena apa? Kita ini punyai hawa nafsu yang la'ammaratun bisu, yang selalu memerintahkan kita, cenderung memerintahkan kepada kita untuk berbuat yang jelek. Sehingga dengan dorongan hawa nafsu itu, pasti yang diutamakan itu adalah su'udzonnya, bukan husnudzon billah. Inilah kita sebagai manusia. Ya, ketika kita melihat sesuatu, ada saudara kita misalnya melakukan kesalahan, pasti yang akan timbul di dalam prasangka kita itu adalah prasangka yang jelek. Kenapa? Dorongan dari hawa nafsu kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Begitu juga ada bisikan dari setan. Kita dibisikkan oleh setan bahwa supaya kita mengikuti terhadap prasangka kita. Nah, makanya Allah jauh-jauh hari sudah memberikan petunjuk kepada kita, ijtanibu, menjauhilah kalian katsiran minadh-dhonni, kebanyakan dari prasangka. Jangan berprasangka-prasangka, sebab inna ba'dadh-dhonni itsmun. Karena sebagian dari prasangka-prasangka itu akan menjadikan dosa bagi kita. Kenapa? Karena kita bisa saja mengikuti terhadap hawa nafsu kita sehingga kita berprasangka buruk. Nah, kenapa demikian? Karena berprasangka buruk itu pertama perbuatan hati, berprasangka. Kemudian lama-lama naiklah ke lisan. Yang akhirnya apa? Lisan ini kadang menggibah. Kalau sudah ghibah, misalnya itu benar sesuai dengan kenyataan, ghibah itu juga menjadikan dosa besar kita kepada sesama manusia. Kita menzolimi orang lain. Karena apa? Kita membicarakan aibnya orang lain, membicarakan kejelekannya orang lain. Yang itu juga seandainya terjadi kepada kita, maka kita juga tidak mau aib kita, kesalahan kita, kejelekan kita dibicarakan oleh orang lain. Begitu juga orang lain tidak mau aibnya, kesalahannya, kejelekannya juga kita bicarakan. Maka ketika kita membicarakan aib, kesalahan, kejelekan orang lain, maka jadinya kita ini melakukan perbuatan zolim. Kita menzolimi orang lain. Kalau kemudian kita tidak meminta kehalalan, bagaimana? Masih akan tetap tercatat sebagai dosa. Masih tercatat sebagai perbuatan zolim. Nah, ini yang perlu harus kita pahami. Yang pertama itu, ketika kita berprasangka, pasti naiknya ke lisan yang kemudian nantinya akan ghibah. Kalau tidak ghibah, yang kedua, fitnah. Kalau kemudian yang kita lihat tadi, kemudian itu tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya, karena adanya prasangka yang buruk ini tadi, wah, jangan-jangan dia tadi begini. Akhirnya belum tentu kebenarannya, ternyata kita sudah bicarakan dengan orang lain. Saya tadi melihat si A dan si B itu begini. Padahal belum tentu apa yang dilakukan itu sesuai dengan yang kita katakan. Kalau kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan apa yang kita katakan, maka disitulah yang disebut sebagai fitnah. Sebabnya apa? Karena prasangka.
Sebabnya karena apa? Karena suudzon. Sebabnya karena apa? Karena prasangka jelek. Nah, itu jatuhnya seperti itu. Hanya gara-gara prasangka, hanya karena prasangka, ya, suudzon tadi, berprasangka jelek, jatuhnya kepada ghibah. Jelas kita menzalimi orang lain. Kalau itu benar. Kalau tidak benar, maka jatuhnya adalah kita memfitnah. Yang itu juga kita menzalimi kepada orang lain, menjadikan dosa besar bagi kita. Karena kita menzalimi orang lain. Makanya jauh-jauh hari Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 memberikan petunjuk kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena kebanyakan dari prasangka itu mengandung dosa. Ini tadi, hanya karena prasangka kita menjadi ghibah, kita menjadi memfitnah. Belum yang lainnya lagi. Kalau sampai kemudian kita ada kebencian dengan orang yang kita suudzoni tadi, kita prasangka jelek tadi, maka bisa jadi ada kedengkian di dalam diri kita sampai perbuatan kita menghalalkan segala cara agar kenikmatan yang ada di dalam saudara kita itu hilang. Hatinya berprasangka jelek, lisannya ghibah atau fitnah, sikapnya, perbuatannya hasad. Nah, ini lengkap, sempurna. Dan ini kalau kemudian kita tidak meminta kehalalan, menjadikan kita nanti menjadi orang yang muflis, bangkrut di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini perlu kita perhatikan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain tadi Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kita jauhi prasangka-prasangka jelek itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senada dengan Allah memberikan petunjuk kepada kita, iyyakum wadh-dhanna. Takutlah kalian pada prasangka-prasangka. Ya. Fa inadh-dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah paling dustanya cerita. Cerita yang paling dusta, cerita yang paling tidak benar, cerita yang bisa mengandung dosa, itu adalah prasangka. Akdzabul hadis. Karena pasti ketika kita berprasangka, itu belum tentu kebenarannya karena masih prasangka. Ya, sesuatu yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, maka ketika apa yang kita lihat itu kemudian menimbulkan prasangka di dalam diri kita, manage segera. Diatur, jangan sampai kemudian prasangka jelek itu timbul. Justru kita harus mengedepankan apa? Husnudzon billah. Husnudzon billah. Nah, ini. Kalau kemudian kita mengikuti terhadap hawa nafsu kita, mengikuti terhadap diri kita, ya, bisikan setan, maka la'ammaratun bisu, kita akan selalu dibisikkan untuk berprasangka yang jelek, suudzon. Nah, makanya Rasul juga memberikan petunjuk kepada kita, iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadis. Takutlah kalian pada prasangka-prasangka, karena sesungguhnya prasangka-prasangka itu adalah akdzabul hadis, ya. Kebanyakan dari prasangka-prasangka itu adalah merupakan akdzabul hadis, cerita yang paling dusta. Nah, kalau kemudian kita sudah berprasangka, ya, kenapa kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka itu? Karena ketika kita sudah berprasangka-prasangka jelek, maka kita akan berusaha untuk tajassus atau tahassus. Makanya kemudian sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, wala tahassasu, dan janganlah kalian itu mencari-cari kejelekan orang lain. Kalau sudah berprasangka, mestinya ingin tahu, ya. Pasti kita akan melanjutkan, pengen tahu kebenarannya. Seandainya ada saudara kita berbuat kejelekan misalnya. Nah, kemudian mata kita memandang, hati kita berprasangka jelek, maka usaha kita adalah tahassus, berusaha untuk mencari berita-berita dengan telinga, cari berita. Kemudian wala tajassas, kemudian jangan sampai kemudian juga memata-matai.
Karena memang dari prasangka ini akhirnya menjadi cari berita dengan pendengaran, cari berita dengan penglihatan memata-matai. Yang akhirnya ini kita tersibukkan hanya untuk mengurusi apa? Kesalahan dari orang lain. Hanya apa? Karena prasangka yang jelek, prasangka yang buruk ini. Maka kita usahakan jauhi betul prasangka buruk. Kalau kemudian kita melihat saudara kita ada yang berbuat kesalahan, berbuat kejelekan, kita ingatkan secara langsung. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'al munkara falyughayyirhu biyadihi." Kalau kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Ingatkan secara langsung. Wa illam yastati fa bilisanih. Kalau tidak mampu, dengan lisan, omong kepada orang lain untuk mengingatkan. Wa illam yastati fa biqalbi. Kalau kemudian memang tidak mampu, ingkari dengan hati dan doakan. Begitulah cara yang terbaik. Bukan kita kemudian berprasangka jelek, kemudian kita ghibah, kemudian kita sampai juga memfitnah kepada orang lain yang belum tentu kebenarannya itu. Maka jauhilah prasangka buruk, karena itu menyebabkan dosa di antara kita dengan orang lain. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah.